Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semua adik-adik yang mengikuti ibadah YouTube kita pada hari ini. Hari ini abang juga ditemani oleh Nono. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya Nono, selamat pagi juga. Apa kabarnya Nono? Baik kak. Nah, Nono dan adik-adik semua, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Nono udah siap? Siap kak. Adik-adik juga pastinya sudah siap ya. Kalau gitu, abang ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Nono juga nyanyi ya. Oke. Terbit matahari sampai pada masukan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masukan Tuhan dipuji. Lagi adik-adiknya. Terbit matahari sampai pada masukan terbit matahari sampai pada masukan Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masukan nama Tuhan dipuji. Yeay, teman. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu di hari ini. Kami hendak beribadah kepadamu, kami hendak memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, yang memberikan kekuatan, hikmat bagi kami, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sekalipun kami masih dalam masa pandemi, kami beribadah online, kami percaya itu tidak mengurangi hormat dan kemuliaan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bang ajak adik-adik semua, kita masih berdiri ya ini ya. Kita bernyanyi bagaimana cara Musa. Nono juga ya. Oke.
Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang, bukan, berkapal, bukan, berterbang, bukan, bukan, berjalan, bukan, berlari. bukan, Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup, terus menerus belayar laut kosong, demikian dia lewat. Ayo, mama kita nyanyi. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang, bukan, berkapal, bukan, berterbang, bukan, bukan, berjalan, bukan, berlari. bukan, Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup, terus menerus belayar laut kosong, demikian dia lewat. Yeay. Nono cuma nyanyinya sedikit-sedikit. Ya, nggak apa-apa. Yang penting oke. Oke lah kalau begitu. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya, siapkan juga Alkitabnya. Dan kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Bergula, 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 bergula. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mataku, ada di hidupku. Teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Bergula, 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 bergula. Silakan kakak. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat selalu. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau buka setiap hati pikiran kami agar kami benar-benar konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan Yesus di mana kami berada pada hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kalian bisa buka Alkitab kalian di rumah. Di dalam Kejadian 27
ayat 1 sampai 46. Nanti kalian bisa baca dari rumah dan kakak akan putar di sini ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya, Bapak." berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya, anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah aku lakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekat juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku.
supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, Benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, Iya. lalu berkatalah Ishak, Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak, ayahnya, kepadanya, Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. kata Esau, Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. lalu katanya, Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? lalu Ishak menjawab Esau, katanya, Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya.
dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang-orang untuk menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Adik-adik, firman Tuhan yang barusan kita pelajari, yang barusan kita baca hari ini, mengajarkan kita tentang berbuat adil. Ada banyak hal yang kita pelajari di firman Tuhan ini, adik-adik. Dia mengajarkan kita tentang kebaikan, berbuat adil, dan tidak berbohong. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita ada banyak hal. Salah satunya kita belajar tentang Yakub dan ibunya Ribka ketika mereka membohongi ayahnya. Mereka sudah membohongi ayahnya. Ayahnya siapa adik-adik? Yaitu Ishak. Nah, bapaknya Ishak sangat sedih ketika dia tahu bahwa anaknya Yakub dan istrinya Ribka telah membohonginya. Nah, hari ini kita belajar betapa sakitnya ketika kita dibohongi oleh orang-orang yang kita kenal, terlebih-lebih orang yang dekat kepada kita. Contohnya, teman-teman kita di sekolah, adik-adik, teman dekat kita, dia menipu kita, dia membohongi kita. Apa yang adik rasakan? Apa yang adik-adik rasakan ketika teman-teman kalian, teman dekat kalian, membohongi kalian? Pastinya tentunya hati kalian sangat sakit.
Begitu juga dengan Ishak adik-adik. Ketika orang rumahnya, anaknya dan istrinya telah membohonginya. Dia merasakan yang namanya sakit hati adik-adik. Nah, hari ini kita belajar untuk tidak berbohong. Karena bohong itu adalah dosa adik-adik. Tidak disenangi, tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa berbohong itu dosa dan tidak disenangi oleh Tuhan? Karena Tuhan sangat mengasihi kita adik-adik. Dia tidak mau kalau kita itu jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan tidak menginginkan kalau adik-adik semua, kita semua tidak berbohong. Tidak melakukan yang namanya berbohong dan menipu. Ya, berbohong dan menipu itu adik-adik tidak beda jauh. Sama saja artinya. Ya, hari ini kita belajar untuk tidak melakukan hal itu. Karena kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang baik. Kita belajar untuk tidak melakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Hari ini kita banyak diajarkan tentang firman ini. Coba siapa di sini yang hari ini atau kemarin-kemarin sudah membohongi orang tuanya? Ayo, hari ini kita belajar untuk tidak melakukan hal itu lagi adik-adik. Kakak yakin bahwa adik-adik semua adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tidak melakukan yang namanya berbohong, menipu dan lain sebagainya. Karena hal itu adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Itu saja adik-adik yang kakak sampaikan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Kalian bisa baca dari rumah, kakak akan bacakan di sini. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah barusan kami dengarkan bersama-sama. Berkati kami Tuhan hingga firman-Mu tinggal di dalam hidup kami, hingga kami akan melakukan apa yang dikatakan di firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami semua di mana kami berada pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik dan Nono? Tentu firman Tuhannya bagus dan menguatkan kita semua. Betul kak, firmannya keren. Oke. Ya, abang ajak adik-adik kita tutup ibadah ini. Satu lagu kita angkat pujian, yaitu Kasih yang Sempurna. Sama-sama ya kita nyanyikan ya adik-adiknya. Kasih yang sempurna
ketika dan kau bukakan Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, akan kau biarkan aku melangkahkannya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sekali lagi adik-adik ya. Kasih yang sempurna Tuhan, oh terima darimu, bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, angkatkan aku, memanggilmu Bapa. Kau yang meminta saat kau mencari, kau mendapatkan, bukan kau pintumu dan kau bukakan. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkahkannya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, ada bagiku. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oke, Nono dan adik-adik semua, kita akan akhiri ibadah ini. Abang Alvin ajak kita kembali bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau telah menyertai kami dari ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah segala puji-pujian yang telah dinaikkan, persembahan yang dinaikkan, itu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah juga firman yang telah ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, tetapi kami percaya kasih Tuhan tetap senantiasa menyertai kami hari lepas hari, jam tiap jam, detik demi detik. Dan jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama ibadah ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni kami, sucikan kami demi darah Yesus Kristus yang telah rela mati untuk menebus dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu berdoa juga untuk adik-adik yang mungkin pada saat ini akan dan tengah menjalani ujian, baik itu ujian tengah semester, ujian akhir, ujian nasional, dan semua Tuhan yang ujian-ujian yang lain di sekolah, di bangku pendidikan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan hikmat, dan memberikan kekuatan bagi adik-adik untuk dapat menjalani ujian ini dengan belajar dengan baik dan dapat menjawab soal-soal juga dengan maksimal hasil, dan boleh mendapatkan hasil yang maksimal juga. Berdoa untuk Papa Mama juga Tuhan di rumah yang senantiasa membesarkan kami, mengasuh kami, berkati kedua orang tua kami, Papa dan Mama dalam pekerjaan, bahkan dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di surga,
Masih mungkin juga ada adik di sekolah minggu, teman-teman kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa biarlah juga Tuhan mengulurkan tangan-Mu, jamahlah setiap adik-adik sekolah minggu yang sedang mengalami sakit, baik itu yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Engkau ada dokter di atas segala dokter, Engkau sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Yang biarlah Tuhan, pada waktu yang akan datang kami juga boleh bersama-sama berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Jika ada pergumulan yang lain, ya bagi adik-adik sekolah minggu pada saat ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan adik-adik, namun kami percaya Tuhan Kau Maha mengetahui. Hamba berdoa, kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau juga ulurkan tangan-Mu, membukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan adik-adik di rumah. Inilah kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, ini akhir dari ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu KPA BNKP Jemaat Jakarta di minggu yang akan datang, yang akan datang dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah, Yahoo, Dadah, sampai jumpa. Dadah, dadah. Dadah adik-adik semua. Goodbye.